Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan hidup di dunia hingga saat ini. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Ketiga, perkenalkan, nama saya Deva Aninda Islam. Saya perwakilan dari kelas 12. Di sini saya ingin membawakan kultum Ramadan yang insya Allah berjudul Perjuangan Musa bin Nusair, sang penakluk Andalusia. Sahabat multazam yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa bin Nusair adalah panglima yang unggul, penuh ketakwaan dan kewaraan. Dengan tangannya Allah telah meneguhkan pijakan-pijakan kaki Islam di kota-kota yang jaraknya berjauhan itu. Beliau adalah seorang tabi'in atau orang yang hidup sezaman dengan sahabat Nabi. Ia telah meriwayatkan hadis dari beberapa orang sahabat seperti Tamim Ad-Dari. Tentangnya, Ibnu Khaldun mengatakan, ia adalah seorang yang cerdas, berakhlak mulia, pemberani, wara' dan penuh ketakwaan kepada Allah. Pasukannya tak pernah terkalahkan sekalipun. Usut punya usut, orang tua Musa bin Nusair adalah dua sosok yang ikut berjihad di perang Yarmuk pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq untuk melawan nabi palsu. Jadi, melalui sepasang ayah ibu inilah Musa bin Nusair lahir. Ia terdidik dalam pelukan para pemimpin pasukan kaum muslimin yang mencintai jihad fisabilillah dan menyebarkan agama Islam. Pada mulanya, Musa bin Nusair adalah gubernur di kawasan Maghribi yang memiliki obsesi untuk meneguhkan pilar Islam di kawasan ini yang penduduknya telah murtad meninggalkan Islam lebih dari sekali. Lalu, ia pun berhasil menguasai kendali kawasan Maroko dan juga berhasil untuk menaklukkan kawasan Afrika Utara. Kedudukan Musa bin Nusair di kawasan Afrika Utara pun semakin kuat. Islam pun mulai menyebar dan orang-orang pun mulai bersemangat untuk mempelajari agama Islam. Ketika Musa bin Nusair melihat buah dari hasil pekerjaannya, ia pun mulai memikirkan untuk menaklukkan Andalusia yang hanya dipisahkan dengan selat yang setelah penaklukan Islam dikenal dengan Selat Gibraltar atau Jabal Tariq. Setelah menetapkan strategi penaklukan, maka pada bulan Sya'ban tahun 92 Hijriah bergeraklah pasukan yang terdiri dari 7.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Di tangannya ia telah menaklukkan berbagai kawasan seperti Sazuna, Morur, Eciza, Cordova, Granada, Toledo, dan Malaga. Setelah Tariq bin Ziyad menaklukkan Toledo yang waktu itu adalah ibu kota Andalusia, Musa bin Nusair datang dengan membawa bala bantuan. Ia datang bersama 18.000 pasukannya yang berasal dari kalangan Arab, seperti Syam, Yaman, dan Irak. Selama masa perjalanannya menuju pasukan Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair berusaha untuk menaklukkan kawasan-kawasan yang belum pernah ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad, seperti Sevilla dan Kormuna. Lalu, ketika di kota Marida, Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad pun bertemu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk menaklukkan Andalusia di kawasan utara. Mereka pun berhasil menaklukkan Andalusia dan kota-kota besar seperti Zaragoza dan Barcelona. Tetapi, ketika masih dalam masa penaklukan Andalusia, Musa bin Nusair mendapatkan sepucuk surat dari Damaskus yang dikirim oleh Amirul Mukminin yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik, yang memerintahkan agar mereka kembali ke Damaskus dan tidak melanjutkan penaklukan mereka. Musa bin Nusair sangat sedih dan menyayangkan panggilan tersebut. Namun, bagaimanapun juga, ia harus kembali ke Damaskus bersama Tariq bin Ziyad. Tapi, Al-Walid bin Abdul Malik memiliki alasan mengapa ia harus memanggil Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad kembali ke Andalusia. Al-Walid bin Abdul Malik digelisahkan oleh keterlibatan kaum muslimin dalam pertempuran yang wilayahnya sangat jauh dari kampung halaman mereka, karena beliaulah yang bertanggung jawab atas kaum muslimin di wilayah yang sangat luas itu. Tetapi Musa bin Nusair masih memiliki obsesi untuk melakukan Konstantinopel.
Di sini kita harus berhenti sejenak untuk merenungkan obsesi Musa bin Nusair yang memiliki obsesi yang sangat tinggi. Khususnya jika kita mengetahui ketika ia memikirkan rencana itu, usianya telah mencapai 75 tahun. Betapa luar biasanya seorang yang telah berumur lanjut namun ia tetap berjihad di jalan Allah. Ia tetap menunggangi kuda untuk menaklukkan kota demi kota. Ia telah menaklukkan kota Sevilla, Barcelona, Zaragoza, dan kawasan timur laut. Lalu ia bermaksud untuk menaklukkan Italia, Prancis, hingga sampai ke Konstantinopel. Namun, Musa bin Nusair tidak mempunyai pilihan lain selain kembali ke Damaskus dan mematuhi panggilan dari Al-Walid bin Abdul Malik. Ia pun membawa Tariq bin Zaid dan semua pasukannya untuk kembali ke Damaskus. Setahun setelah kedatangan Musa bin Nusair ke Damaskus, Sulaiman bin Abdul Malik selaku saudara dari Al-Walid bin Abdul Malik ingin menunaikan ibadah haji dan memerintahkan Musa bin Nusair untuk menyertainya dalam perjalanannya. Ini bertepatan dengan semakin besar rindunya terhadap bumi jihad. Namun, bagaimanapun juga, ia harus memenuhi panggilan tersebut. Ketika dalam perjalanannya, Musa bin Nusair berdoa, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki kehidupan untukku, maka kembalikanlah aku ke bumi jihad dan matikanlah aku sebagai syahid. Namun, jika Engkau menghendaki kehidupan yang lain, maka matikanlah aku di kota Rasulullah." Musa bin Nusair pun sampai di kota Rasulullah dan ia pun melaksanakan haji. Usai haji, dalam perjalanan pulangnya, Musa bin Nusair meninggal di kota Rasulullah dan beliau pun dimakamkan bersama para sahabat. Demikianlah obsesi orang-orang soleh dan hati orang-orang yang selalu berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Hatinya selalu bergantung kepada kecintaan pada Allah hingga berdoa seperti itu. Itulah akhir kehidupannya dan begitulah doanya dikabulkan Allah. Bertahun-tahun ia hidup di ujung Andalusia yang sangat jauh. Kemudian ia meninggal ketika selesai menunaikan ibadah haji di kota Rasulullah. Betapa mengagumkannya beliau sebagai seorang teladan dan panglima. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Motivasi dari saya, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Kafaituna kalami, syukran ala kulli ihtimamikunna ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.